Halo, kamu ada di Jabrik Live bersama saya, Dola Felicia Pukyat, yang membahas seputar kehamilan, pasca melahirkan, pola asuh, kesehatan, dan dunia bisnis. Deng 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 deng. Oke, sekarang aku mau membahas hal yang sebenarnya penting, tapi penting juga sih, penting banget deh bahkan ya. Jadi gini, pada dasarnya hidup seseorang itu udah dibisnisin. Kok bisa? Iya iyalah. Secara ketika kamu di perut mamamu atau bayimu di perut kamu, satu titik nih udah terjadi pembuahan kan, kamu harus beli test pack. Beli test pack itu berarti ngeluarin uang, ya kan? Mulai dari test pack yang paling murah sampai test pack yang digital, yang paling mahal lah kita anggap. Udah dong, keluarin uang. Kamu pergi ke apotek kah, atau lewat bantuan dari Gojek kah, atau apapun lah ya. Intinya kamu keluarkan uang. Oke. Asik nih, hamil, yeay. Hamil dong ya. Biasanya kurang lebih di usia kandungan 5 minggu, test pack sudah menunjukkan 2 garis merah secara jelas, ya toh? Nah, padahal sebenarnya pembuahan itu terjadi dari mulai terjadinya penetrasi sampai yaitu di 5 minggu itu. Setelah kamu beli test pack, kamu pasti pergi dong ke dokter SPOG buat ngecek bener apa enggaknya. Dan di sisi yang lain kamu excited banget karena wah aku hamil gitu ya. Ini cerita normalnya ya. Kalau cerita yang nggak normal, nggak wajarnya adalah kalau misalnya dia nggak kepengen punya anak. Ini cerita normalnya ya. Kita happy, excited banget ketika kita hamil. Nah, ternyata ketika kamu ke SPOG, kamu harus bayar, ya kan? Terus kamu USG lah. Biasanya kalau 5 mingguan USG-nya yang dari perut, dan itu menurutku yang jauh lebih nyaman dibandingkan USG dengan tipe lain. Nah, ketika kamu sudah ke dokter dan sudah mengecek, wow, ada pembuahan di rahimmu, maka kamu akan diresepkan oleh dokter pasti vitamin gitu kan. Bahkan kamu yang mencari di Google untuk beli vitamin A, B, C gitu ya, menunjang kehamilanmu, kamu pasti ngeluarin duit kan, ngeluarin uang buat bayar vitamin itu. Bener dong? Berarti itu bagian juga dari bisnis. Kemudian dari kamu hamil 5 minggu sampai bayimu lahir gitu ya, pasti kamu antusias banget, hampir sebulan sekali kamu ngecek bayimu yang di perutmu, bener? Padahal sebenarnya gak harus loh ya, sebulan sekali. Nah, abis itu ketika setiap bulan kamu datang berarti kamu mengeluarkan uang, ya kan? Kemudian kamu membeli lagi vitamin, itu artinya kamu juga keluarin uang lagi. Kemudian lahiran, udah pasti dong ya kamu ngeluarin uang. Mau lahirannya secara pervaginam atau normal, atau lahiran secara seksio sesar ya. Setelah lahiran, pasti kamu mungkin ada budaya yang manggil AI nih, pinyatpo kah, guelakcim kah, atau ibu pijat kah, untuk ngerawat kamu, masakin kamu gitu kan. Berarti kamu harus ngeluarin lagi uang buat bayar jasa mereka, ya toh? Nah, abis ke semuanya itu kamu juga harus investasi. Kalau aku biasanya aku menyarankan pakai bengkung dan stagen. Itu artinya kamu harus keluarkan uang untuk pakai itu. Kemudian kamu harus terus menutrisi tubuhmu supaya kamu sehat dan cepat pulih pasca melahirkan. Berarti kamu harus keluarkan uang buat beli makanan ataupun vitamin. Apalagi aku dukung banget kalau kamu nyusuin anakmu. Berarti kamu butuh asupan makanan yang oke buat menyusui bayimu. Oke,
Habis itu vaksinnya kamu harus bayar. Kamu sudah harus belajar tentang nama-nama vaksin, usia berapa harus divaksin. Dari vaksin yang paling wajib, gratis sebenarnya, sampai vaksin yang paling mahal. Setelah itu dia sekolah, kemudian bertumbuh dan berkembang, berekreasi, kemudian berproses bersama Anda orang tuanya. Lalu kita balik lagi, kita yang udah jadi orang tua, atau orang tua kita yang udah jadi sepuh, jadi kakek nenek, jadi kungkung popoh, jadi oma opa, jadi eyang, jadi mbah. Pastilah kita suatu hari harus kembali ke Tuhan. Artinya meninggal. Meninggal di Jakarta itu mahal loh. Itu artinya Anda harus siapkan harga peti mati yang katanya konon gak boleh ditawar, karena itu terakhir gitu ya. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Kemudian dengan segala macamnya ya. Kalau mau ekstrimnya aku sebutkan pemandian jenazah atau pemulsaran jenazah, mobilnya, bunga-bunganya, bahkan kudapan, penyediaan makanan atau snack atau apalah ya untuk tamu yang datang melayat. Kemudian prosesnya bagaimana, kremasi, dilarung, dikubur dan lain sebagainya. Itu berarti juga butuh biaya. Jadi fix banget bahwa satu orang hidup itu adalah bagian dari bisnis yang ada. Berbeda ketika Anda mungkin tinggal di desa atau di kampung. Masih ada yang namanya proses kalau aku ngelihat di kampung eyangku itu lahiran juga masih oke lah ya. Kemudian dukun pijat yang membantu abis melahirkan tuh si ibunya itu dirawat oleh dukun pijat yang udah ada umur, itu juga masih oke lah ya harganya. Tapi tentu saja ada perbedaan. Ketika di desa merasa 500.000 itu atau 1 juta itu berat, ya iyalah ya, secara mereka cari uangnya aja perjuangan banget. Contoh, hari ini mereka tanam singkong, gak mungkin mereka bisa langsung makan. Mereka harus tunggu 3-6 bulan. Itu pun kalau hasil panennya oke. Berbeda dengan kita yang di kota. Ada banyak side job dadakan yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau kita datang ke satu tempat, tiba-tiba priwit, terus kiri kanan gitu ya. Padahal dia nggak pakai baju tukang parkir secara resmi, misalnya dari Dishub atau Dinas Perhubungan. Nah kalau di kampung, di desa nggak bisa cari kayak gitu. Mereka nggak bisa dadakan, mereka harus menunggu. That's why kenapa minta maaf orang yang berasal dari desa itu udah ditempa duluan oleh alam semesta, udah ditempa duluan dalam proses hidup mereka sejak mereka di dalam rahim mamanya. Kemudian ketika mereka meninggal, itu biasanya karena masih banyak tanah gitu ya, masih banyak tanah, dan ya mudah, gampang aja kalau mau dikubur. Bahkan tetangga-tetangga di desa itu membantu loh prosesnya. Jadi kita nggak perlu pakai semacam IO ya. IO itu bukan hanya untuk nikahan, bukan hanya untuk akikah, bukan hanya untuk manye atau ulang tahun, tetapi juga hal yang sebenarnya jarang dilihat gitu, tapi itu juga dibutuhkan. Nah kalau di kampung itu biasanya tetangga yang membantu gitu. Jadi balik lagi bahwa itu semua adalah dunia bisnis, lini bisnis. Kalau dalam pola pikir kita melihat bahwa itu adalah bisnis. Oleh sebab itu, kalau aku itu pasti berusaha untuk bijak ketika mengambil keputusan untuk diriku, untuk keluargaku dan anak-anakku. Misalnya, ketika lagi heboh dengan kehebohan si koronce ini, maka aku harus makan baik. Bahkan aku lebih sering makan masakan rumah karena sudah jelas kandungannya, ingredientsnya apa aja sih yang aku masukin. Kemudian istirahat. Terus terang sih, aku membagi waktu. Ketika anak-anakku tidur, maka aku harus bergerilya dengan kreativitas yang misalnya aku mau menggambarkah, menjahitkah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada masanya aku akan menghentikan itu semua, menghentikan dunia online,
menghentikan semua konten. Menghentikan di sini bukan berarti total aku berhenti, tapi lebih aku mau tidur, aku mau quality time with my daughters, dengan anak-anak aku gitu. Nah, yang pasti aku memilih bahagia, dan aku bersyukur banget dapat keluarga dan pendamping yang totally bener-bener ngedukung aku gitu ya. Nggak harus keluar, nggak harus rekreasi ke luar negeri, tetapi misalnya hanya seruang tamu kecil, tapi kita bisa ngobrol bareng, makan kudapan bareng sambil nonton, sambil geleoran gitu ya. Dan itu sangat bahagia. Gimana kalau kamu? Apa yang kamu lakukan untuk membuat dirimu bahagia? Simple aja, mudah aja. Nah, kemudian kita cek lagi USG yang 3 dimensi, bahkan sampai mau USG fetomaternal. Duh, kalau aku, iya sih USG penting, tapi sebenarnya 3 bulan sekali Anda baru cek tuh oke. Tapi kalau misalnya ada yang berdebat nih, adu argumen, nggak boleh harus sebulan sekali untuk melihat bagaimana kondisi janin. Oke, fine. Tapi balik lagi, aku akan jelaskan di video berikutnya kenapa dasar apa aku ngomong kayak gini ya. Satu bayi, satu anak, dia akan sehat itu iya makanan, iya vitamin. Tapi balik lagi gini, kita back to basic, balik ke kampung. Di kampung itu vitamin juga yang istilahnya gak kayak kita yang merek B itu ya, belakangnya S, atau vitamin apapun lah yang Anda konsumsi ya. Bahkan mereka masih harus kerja di ladang panas-panas, masih harus kerja lagi di rumah untuk masak, cuci baju, melayani suami, bahkan melayani anak yang si kakak gitu ya, anak pertama, kedua, dan berikutnya. Terus mereka itu jarang banget USG, bahkan mungkin gak pernah USG karena mungkin jarak dari rumahnya ke RS terdekat itu jauh, atau mungkin mahal, dan mereka mungkin ya seperti kita tahu lah ya, satu dan lain hal, pengurusan mungkin BPJS kah, Kartu Indonesia Sehat kah, dan lain sebagainya, mungkin ada yang agak sedikit bermasalah, mungkin loh ya. Nah, tapi puji Tuhan anak-anaknya baik-baik aja kan. Nah, kenapa? Karena dari pola pikir, dari keyakinan mamanya, dari keyakinan ibunya. Maunya gimana? Maunya anaknya sakit, amit-amit cacat, berkebutuhan khusus, atau maunya sehat? Kalau memang maunya sehat, maka pikiran, perkataan, perbuatan harus sinkron, harus fokus. Nah, kalimat ini itu luas ya, artinya fokus. Banyak orang yang ketika aku mengajar yoga, aku selalu ngomong seperti itu, tapi jarang ada yang nangkep ya. Kenapa? Karena hidupnya sudah sangat diperkaya oleh duit, materi. Padahal sebenarnya tubuh kita itu energi loh ya. Jadi kita ngomong aja itu sebenarnya energi. Lah kamu itu misalnya mau anakmu seperti apa, dan itu ditentukan dari mamanya juga papanya. Cuman aku mengunderline mamanya karena tali pusar kalian itu gabung gitu ya. Sehingga pesanku, bijaklah dalam minum vitamin, bijaklah memilih tenaga kesehatan, sayangi dirimu, sayangi bayimu. Kamu, mamanya, adalah orang pertama yang bayimu tahu bahwa gue aman di dalam perut mak gue. Gue yakin Tuhan kasih orang ini untuk ngejagain gue, plus laki-laki itu atau bapaknya ya. Nah, pesan aku bijak, ntar aku gitu ya. Jadi kalau pola hidupmu sehat di sini juga ingat, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sinkron, linear ya, segaris. Kamu maunya apa? Kalau kamu maunya bayimu sehat, ya ayo diperjuangkan. Bukan hanya dari vitamin yang paling mahal atau ingredients paling lengkap, mulai dari asam folat, vitamin D, dan lain sebagainya. Itu penting, tapi aku mau mengajak kamu menganalisa. Ketika orang di desa ya,
nggak minum seperti yang mungkin kita minum, yang misalnya harganya wow banget. Mereka cuman back to nature, kembali lagi merunduk kepada alam, bahwa mereka dipercaya, bahwa kita dipercaya menjadi mama, jadi papa, jadi orang tua. Ya udah, berarti yakin aja. Dan ketika Anda yakinnya full, total, Tuhan udah menyiapkan kok semuanya. Tuhan itu sudah menyiapkan makanan juga yang terbaik buat bayimu, yaitu ASI. Bahkan Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan rezeki buat anakmu, untuk sekolah dia, untuk rekreasi dia, untuk tumbuh kembang dia. Kita sebagai orang tua, kalau mau seperti itu, ya udah, cukup sinkronkan yang tadi aku bilang, pikiran, perbuatan, perkataan, sabar, tetap memelihara dia dan menyayangi dia, anak kita yang sudah Tuhan titipkan. Oke, hari ini cuap-cuapnya kayak gitu aja tuh ya. Padahal sebenarnya bukan gitu aja. Kalau ada yang bisa nangkep, ada banyak pesan tersirat di podcast aku. Nah, buat kamu yang mau cerita, yang mau tanya, boleh banget. Bisa temui aku di Instagram @griaibusehat, disambung, atau email di doulafeliciapukyat@gmail.com. Doula Felicia Pukyatnya digabung ya. Nanti kita akan ngobrol. Aku juga mungkin bisa kasih masukan sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanku bersama dengan orang-orang terdekat aku, gitu. Oke, jadi tolong titipkan salam sayang buat bayimu ya. Nah, buat kamu yang baru saja melahirkan, pesanku itu, Tuhan sudah memberi kepercayaan pada rahimmu yang suci itu, maka Tuhan juga sudah menyiapkan banyak hal baik buat bayi yang dia titipkan. Bahkan makanan terbaiknya sudah dikasih loh ya, 6 bulan pertama. Bisnis memang menjadi bagian dari hidup kita, tetapi kita sebagai manusia punya kelebihan, yaitu pikiran dan analisa. Maka bijaklah dalam mengambil setiap keputusan dalam lini bisnis kehidupan kita, apalagi kehidupan anak-anak kita. Ketika kita menyayangi dan memelihara anak-anak kita dengan tulus dan total, maka energi di alam semesta ini juga mendukung untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita dan bagi kita yang menjadi orang tua mereka. Tetap semangat, tetap saling sayang, dan harus berjuang untuk bahagia. Terima kasih ya. Saya Doula Felicia Pukyat di Jabrik Live. Bye.